Halo semua, kembali lagi bersama saya Naksel. Ya, sudah menjelang akhir tahun 2025, maka kita akan memasuki pameran otomotif nasional yang ketiga, yaitu adalah GJAW alias Gaikindo Jakarta Auto Week. Di mana di tahun 2025 ini mengusung tema yaitu adalah Every Drive Deserve Spread Vibes, yang dimana GJAW 2025 ini akan memberikan sedikit hal yang berbeda dengan GJAW 2024. Karena tidak hanya jualan produk otomotif ataupun otomotif itu sendiri, tapi ada juga berbagai hal yang baru yang berbeda di GJAW 2025 dengan 2024. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas dalam video ini yaitu adalah overview GJAW 2025. Oke, untuk konten apa saja yang saya bahas sebenarnya nggak jauh dari seperti video overview yang pernah saya buat di beberapa pameran-pameran sebelumnya. Jadi kita akan bahas dari 3 hal aja. Yang pertama adalah exhibition overview, itu kita akan bahas mengenai lokasi, tanggalnya, kemudian juga dari schedule-nya, dan juga dari harga tiket. Lalu kemudian kita akan bahas juga untuk floor plan. Di sini kita akan menjelaskan sedikit siapa saja pesertanya dan juga nanti akan saya jelaskan ada program apa saja sih di GJAW 2025 ini. Dan yang terakhir adalah kita akan melihat kendaraan apa saja yang akan meluncur di GJAW 2025 karena bukan berarti namanya GJAW nggak cuma jualan mobil, pasti akan ada peluncuran produk baru. Di mana sumbernya ini saya kumpulkan dari beberapa hal. Yang pertama dari press conference di tanggal 23 Oktober. Memang tidak semua brand ikut di press conference ini, tapi kebanyakan memang ada info di sini. Lalu kemudian ada dari sosial media dari setiap brand ataupun juga dari berita-berita yang beredar di media sosial ataupun di portal berita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai exhibition overview. Jadi kita akan bahas yang pertama untuk dari lokasi. Untuk lokasi ini masih sama ya di ICE Indonesia Convention Exhibition. Yang berbeda itu adalah dari penyelenggaraan hall. Jadi kalau GJW 2024 kan hanya nyewa dari hall 5 sampai 10. Sedangkan untuk tahun ini GJAW itu menggunakan semua hall. Jadi berbeda dengan tahun lalu. Jadi di tahun ini mereka menggunakan semua hall yaitu dari hall 1 sampai 10 tapi tidak termasuk di bagian hall yang di tengahnya yang biasanya itu dihuni oleh BMW Mini. Itu tidak disewa oleh mereka. Kemudian eh, tanggal pamerannya itu di tanggal 21 sampai 30 November 2025 dan seperti biasa untuk GJAW itu jatuhnya hari Jumat bukan hari Kamis. Jadi beda sama Gias. Kemudian dari waktu pamerannya itu juga sama seperti Gias di jam 11 siang sampai jam 9 malam untuk di weekdays. Sedangkan weekend itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan yang terakhir adalah soal harga tiket. Untuk harga tiketnya sendiri, untuk harga tiket weekdays itu harganya adalah di Rp35.000. Dan untuk weekend itu harganya di Rp70.000. Tapi harga tiket ini berlaku kalau kalian belinya secara online melalui aplikasi Auto360 atau kalian beli lewat websitenya di www.auto360.id ya. Tapi kalau kalian mau belinya onsite atau di tempat itu kalian akan dikenakan biaya untuk weekday ditambah Rp15.000, kalau weekend itu ditambahnya adalah Rp10.000. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau kalian belinya onsite itu kalian hanya bisa membayar secara cashless, jadi bisa pakai kartu debit, kartu kredit ataupun pakai kris. Tapi juga sebenarnya kalau kalian punya Permatami ya, kalau kalian punya rekening bank Permata, itu kalian bisa beli tiket GJAW dengan harga yang sedikit lebih murah, tapi saya lupa besaran diskonnya berapa, kalian langsung cek aja. Jadi waktu kalian nanti beli tiket di Auto360, nanti kalian pilih saja Vito Okonnya pakai Permata, nanti kalian akan dapat diskon. Jadi menarik banget ya buat kalian yang pengen datang ke GJAW 2025 tahun ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait layout dari exhibition-nya itu sendiri. Jadi ini adalah layout yang sudah dirilis resmi oleh pihak GJAW. Jadi ini sudah ada fixnya ya. Di sini saya akan bahas beberapa hal aja simple yang terlihat di sini. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas dari pamerannya itu startnya dari mana. Jadi sebenarnya untuk pamerannya itu hanya ada dari hall 3 sampai hall 10 ya. Jadi dari hall 3 sampai hall 10 nih untuk pamerannya. Dan di sebelah kiri ini kalau kita bisa lihat nih kalau saya zoom, di sini ada dua karoseri yaitu adalah dari Tentrem dan Adiputro. Lalu nanti di sini akan ada beberapa peserta dari passenger car ya. Jadi contohnya yang baru misalnya kayak seperti DVSK, C-Tour, kemudian ada peserta yang benar-benar baru ya, yang pertama kali perdana di pameran otomotif nasional yaitu adalah Changan yang sebenarnya rumornya itu sudah sangat lama, sebenarnya sudah dari awal tahun 2025
mau masuk Indonesia, tapi akhirnya baru bener-bener kelihatan itu di GJAW 2025 untuk perdananya. Lalu nanti di sini juga ada VinFast, nanti juga ada Subaru, ada Jeep dan Citroen. Ini masih ada satu yang kosong ya. Ini kita belum tahu apa, cuman sejauh info yang saya dapatkan sih kalau saya lihat partisipannya tidak bertambah. Jadi kemungkinan nanti bisa jadi diisi sponsor atau yang lainnya. Jadi ini tidak ada APM ya di sini ya posisinya. Kemudian nanti ada camper van show. Ini di sini nanti akan ada display beberapa mobil camper van seperti di GCAW 2024. Kalau tahun lalu tuh di Hall 10. Lalu ada Maxus dan Indomobil Group. Dan untuk Indomobil Group sendiri, memang di sini memang kita tidak melihat ada Nissan, Kia, dan Audi. Jadi saya sedikit untuk berpikir apakah kemungkinan Nissan, Kia, dan Audi itu akan dijadikan satu di booth Indomobil Group. Karena mengingat Nissan, Kia, Audi, kemudian untuk Citroen, Jeep, itu kan sebenarnya masuknya ke dalam grupnya Indomobil. Jadi apakah mungkin mereka masuk ke dalam booth itu, nanti kita akan tunggu sampai GJAW 2025-nya benar-benar berjalan. Lalu di sini tadi ada Cangan dan di sini ada juga test drive untuk EV. Jadi ini saya jadi ingat sama Gias 2021 kali ya kalau saya nggak salah ingat itu ada area test drive khusus untuk EV yang ada di dalam. Yang ini nanti biasanya kalau kalian mau ke sini itu nanti kalian nanti ikut test drive-nya nanti akan dikemudikan ya mobilnya. Jadi nanti akan disetiri oleh mereka, nanti kalian bisa menikmati. Jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan proving, jadi seolah-olah kalau mobil EV itu memang emisinya nol, jadi bisa dipakai buat nyetir di dalam hall. Lalu ada GJAW Car Show. GJAW Car Show ini nanti pastinya nanti kemungkinan besar akan menampilkan beberapa kendaraan entah itu modifikasi atau kendaraan-kendaraan luxury ya. Jadi bisa jadi nanti akan ditaruh di sini. Jadi nanti ada areanya sendiri. Kemudian di sini juga ada Indonesia Diecast Expo and Excitement Area. Jadi ini bekerja sama dengan IDE juga. Nanti akan ada diecast pastinya. Lalu ada community parking area, ini adalah parkir area komunitas. Ini biasanya kemungkinan nanti pas Sabtu Minggu ya. Jadi pas Sabtu Minggu tuh nanti pasti ada komunitas-komunitas yang diajak oleh GJAW buat ngelihat GJAW 2025. Lalu kita akan masuk ke bagian hall 5 sampai 10 di mana hall 5 sampai 10 ini akan cukup padat karena di sini banyak ini ya. Jadi di sini akan ada banyak peserta passenger car ya. Termasuk juga nanti ada motor di sini. Di sini kita lihat ada Toyota ya. Toyota dan Honda tuh posisinya selalu mirip-mirip, selalu sama di sini ya. Lexus juga sama, kecuali di depan sini ada bike ya. Jadi di sini ada bike. Kalau dulu kan di sini posisinya ada Ford ya, tapi Fordnya itu sekarang pindah ke Hall 6. Lalu di sebelahnya ada Daihatsu, kemudian di sini ada sponsor dari Permata. Lalu ada peserta baru juga, ini ada GWM ya. GWM ini juga baru ikut untuk tahun ini, tahun lalu mereka nggak ikut. Ada Morris Garage atau MG, ada Wuling, kemudian ada Mercedes-Benz, BMW Mini, Geely juga pertama kali ikut di GJW ya, karena masuknya dia perdana buat tahun ini juga. Ada Mazda, Ion. Kemudian untuk Chery ini akan gabung sama 3 brand langsung. Jadi nanti ada Jaiku sama Lempas. Jadi Chery Group ini punya booth yang paling besar pertama ya kalau boleh kita bilang ya. Jadi kalau secara dari garis besar nih kalau saya lihat nih Chery Group itu paling besar yang pertama, kemudian yang kedua ada BYD Denza, kemudian yang ketiga itu ada Toyota. Kemudian di sini ada Polytron, ini juga akan ikutan ya, Polytron sebagai merek sebenarnya merek elektronik yang punya produk otomotif. Ada Suzuki dan juga ada untuk Mitsubishi. Jadi isinya tuh kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke bagian expected cars ahead. Jadi video ini akan saya buat agak cepat, jadi biar lebih enak juga buat kalian nontonnya. Oke, yang pertama adalah dari Jetour. Oke, Jetour sendiri memang mereka tidak memberikan konfirmasi apapun. Jadi baik dari press conference itu mereka nggak ngasih tahu, tapi di sosial medianya pun sebenarnya tidak secara eksplisit mereka memberitahu. Tapi saya melihat memang pattern-nya adalah Jetour T2 ini cukup sering untuk di-post di Instagram mereka. Sehingga saya berpikir apakah mungkin Jetour T2 ini akan kembali dilanjutkan pengenalannya di GJAW 2025. Karena waktu di GIAS 2025 kita sendiri memang publik itu baru diberikan kesempatan untuk melihat mobilnya dari luar secara eksterior. Tapi kita belum bisa lihat interiornya karena interiornya itu baru dirilis setelahnya dan itu baru diperlihatkan ke media. Tapi waktu itu belum ada spek yang benar-benar fix, termasuk juga dengan harganya.
Nah, apakah mungkin di GJAW 2025 ini J23 itu akan memberikan sedikit informasi baru, jadi misalnya entah ada spek engine atau misalnya kita sudah boleh lihat interiornya secara langsung, itu nanti kita tunggu saja di GJAW 2025. Selain J22 itu ada juga kemungkinan produk mobil EV kecilnya, yaitu yang sempat dikenalkan juga di Gias 2025, yaitu adalah Jetour X20E, itu bisa jadi juga akan ditaruh lagi di GJAW 2025. Mungkin kita akan dikasih lihat lebih jauh, kita bisa lihat lebih jauh lagi dibandingkan waktu di Gias 2025. Walaupun sebenarnya sama-sama mobilnya kita bisa lihat ya, sebenarnya eksterior interiornya kita bisa lihat, tapi mungkin siapa tahu sudah ada info lebih lanjutnya. Lalu dari Changan, ya Changan ini adalah peserta baru di pameran otomotif nasional dan perdana menginjakkan kakinya di GJAW 2025. Dan Changan ini juga masuknya ke dalam grupnya Indomobil. Dan Changan itu akan memperkenalkan dua produk sekaligus. Jadi ada dua produk. Yang pertama adalah SUV-nya, yaitu adalah Changan Dipal S07. Ini adalah sebenarnya mobil SUV yang sempat sebenarnya sudah sangat sering terjepret di jalanan waktu dites. Saya sendiri juga pernah ngelihat mobil ini waktu di bulan Januari 2025 tanpa kamuflase sama sekali, saya udah pernah lihat. Dan akhirnya akan diperkenalkan juga di GJAW 2025. Lalu kemudian ada produk mobil kecilnya, ya kita sebutnya adalah mini EV-nya, yaitu adalah Changan Lumil L EV. Jadi ini adalah mobil listrik kecilnya dari Changan yang mungkin ini masuknya mobil 3 pintu ya. Jadi ini kayak REV sebenarnya. Cuman ini dimensinya jauh lebih besar ya, dimensinya jauh lebih besar, baterainya pun seharusnya juga akan lebih besar. Mungkin akan setara dengan Atowan gitu misalnya kalau kita lihat. Cuman nanti kita tunggu aja sampai nanti di GJW 2025 speknya seperti apa dan harganya bagaimana. Lalu selanjutnya dari Jeep. Jeep memang tidak ada produk baru karena mereka sebenarnya sudah meluncurkan dua produk barunya di Gias Bandung. Jadi waktu Gias Bandung itu mereka meluncurkan dua produk baru. Yang pertama adalah Jeep Rubicon GL yang versi 2 pintu. Kalau sebelumnya kan yang 4 pintu ya, yang diperkenalkan pertama kali pas Jeepnya tuh comeback ke Indonesia. Sekarang sudah ada yang versi 2 pintunya kalau kalian berminat. Selain yang versi 2 pintunya, ada juga yang Rubicon Gladiator. Ini buat kalian yang pengen double cabin tapi modelnya kayak Jeep. Ini adalah solusi buat kalian. Jadi dari Jeep itu adalah seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke Toyota. Toyota itu adalah pabrikan yang kemungkinan akan menjadikan GJAW 2025 ini sebagai star of the show-nya mereka karena Toyota ini cukup masif untuk meluncurkan produk karena ada 3 produk yang akan mereka bawa, 2 produk EV dan 1 produk HEV yang dimana HEV-nya itu adalah mobil yang statusnya sudah most waited, jadi sudah paling ditunggu. Dari sisi EV, itu ada 2. Yang pertama adalah BZ4X Facelift CKD yang sebenarnya ini sudah dikenalkan di Gias 2025. Jadi Toyota sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan memproduksi mobil ini secara CKD atau lokal dan ini menjadikan produk Toyota berbasis elektrik pertama yang diproduksi secara CKD karena aslinya awalnya ini CBU Jepang mobilnya. Jadi ini akan jadi terobosan. Kita akan lihat nanti harganya akan turun seberapa jauh setelah facelift ini. Kemudian yang kedua adalah produk SUV kecilnya dari Toyota yang ini sebenarnya kembarannya adalah Suzuki e-Vitara. Ini adalah Toyota Urban Cruiser. Tapi saya sendiri belum tahu nih untuk Toyota Urban Cruiser ini kan sebenarnya speknya juga belum ada spek yang benar-benar fix ya karena di globalnya juga belum di-spill terlalu banyak. Jadi kita belum tahu kira-kira nanti spesifikasinya seperti apa, kemudian fiturnya bagaimana, kemudian apakah akan diproduksi lokal atau nanti CBU atau bagaimana, kemudian ada variannya apa aja, ini juga masih misteri. Jadi nanti kita akan tunggu kira-kira apakah Toyota Urban Cruiser ini akan benar-benar serius untuk dijual di Indonesia karena sebenarnya kalau kita lihat NJKB-nya itu agak agak lumayan tinggi sebenarnya NJKB-nya alias harga nilai jualnya tuh juga lumayan tinggi di luar dari pajak-pajaknya segala macam ini lumayan tinggi dan harganya kalau ketemu-ketemu mungkin bisa jadi mirip-mirip sama PZ4X. Cuma nanti kita nggak tahu, nanti kita tunggu sampai di GJAW 2025 apakah Toyota Urban Cruiser ini hanya open inden atau nanti misalnya ada pengenalan lebih lanjut karena waktu kemarin di Gias itu kan sebenarnya mobilnya di display di atas ya sebenarnya ya kecuali di hari pertama memang mobilnya ada di bagian bawah tapi setelah itu dia udah mobilnya selalu ada di atas. Dan yang terakhir dari Toyota yaitu adalah Veloz Hybrid. Ya, ini adalah mobil
HEV Toyota yang paling ditunggu, yang sebenarnya rumornya udah saya tebak itu bahkan dari awal tahun 2025, tapi ternyata nggak jadi-jadi. Dan ternyata akhirnya Toyota memberikan sinyal kalau di GCW 2025 mereka akan punya produk satu HEV baru, yaitu adalah Veloz HEV. Ya sebenarnya memang rumor Veloz HEV ini udah lama banget rumornya. Veloz HEV sendiri itu nanti akan menggunakan mesin yang sebenarnya menggunakan mesin yang ada di Yaris Cross. Jadi mesin hybridnya itu sama persis dengan Yaris Cross. Cuma nanti kita nggak tahu apakah spek baterainya disamakan atau enggak. Itu nanti kita akan lihat. Lalu juga dari sisi fitur, apakah akan ada tambahan fitur atau enggak. Saya sih ngarepnya minimal dapat tambahan adaptive cruise control ya. Karena Veloz ini nggak punya ACC. Beda sama Race yang punya ACC ya. Jadi saya harap sih Veloz ini dapat tambahan fitur. Dan rumornya juga, nantinya saat Veloz HEV ini diluncurkan, nanti yang varian bensinnya itu udah nggak ada yang versi internal combustion. Cuma nanti kita tunggu aja nanti sampai di GJAW 2025 apakah rumor itu benar terjadi atau enggak. Selanjutnya dari Wuling. Wuling akan lebih fokus kepada produk yang mereka baru aja luncurin di tanggal 5 November kemarin, yaitu adalah Wuling Cortez Darion. Ya sebenarnya namanya itu Cortez Darion ya, bukan Darion. Memang kalau kalian lihat di advertisement-nya atau kalian lihat ininya sebenarnya namanya Darion, tapi nama sebenarnya adalah Cortez Darion yang seperti mereka kenalkan waktu di Gias 2025. Dan seperti kalian tahu, Wuling Cortez Darion ini sedang dalam masa early bird. Jadi kalau kalian mau beli, ini harganya juga menarik banget ya. Harganya tuh kalau yang EV itu 356 ya, 356 juta. Kalau yang EV yang tipe termurah sama yang PHEV itu sekitar 416 atau 416 jutaan ya. Kalau saya nggak salah ingat itu yang varian PHEV. Ditawarkan dalam dua tipe yaitu tipe CE dan tipe EX. Ini yang PHEV ya. Contohnya yang PHEV itu yang grillnya kayak gini. Jadi nanti kalian bisa pertama kali melihat secara langsung dan juga bisa test drive Wuling Cortez Darion. Selanjutnya dari Morris Garage atau MG dan juga dari Ion. Oke, dari MG, memang MG sendiri memang belum ada informasi apapun ya, termasuk juga dengan GAC Ion ini mereka berdua sebenarnya memang nggak ada informasi, tapi saya coba menebak aja. Yang pertama dari MG. MG, saya lagi mencoba berpikir apakah MG S5 ini akan dicoba untuk diseriuskan. Karena mengingat mobil ini potensinya untuk masuk ke Indonesia tuh sebenarnya cukup terbuka karena di Thailand sendiri mobil ini sudah dijual, sudah diproduksi juga di sana. Jadi seharusnya tidak akan jadi masalah buat MG Indonesia untuk menjual model ini di Indonesia, tinggal menyesuaikan spesifikasi yang mau mereka ambil. Jadi saya berpikir kemungkinan aja harusnya masuk ya, tapi kita nggak tahu karena memang MG ini memang cukup sering untuk memperkenalkan produk-produk future mereka, tetapi memang biasanya ujungnya itu memang kita nggak pernah tahu bakal dijual atau ternyata cuma di show aja. Karena kebanyakan kayak contoh misalnya tahun lalu ada MG G90 alias Maxus 9 versi bensin, itu juga sampai sekarang kita juga belum tahu bakal dijual atau bagaimana, itu kita juga nggak pernah tahu gitu. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira apakah MG S5 ini bakal dijual atau bisa jadi produk-produk MG yang pernah mereka bawa, misalnya kayak contoh kemarin di Gias 2025 ada juga ZS EV generasi kedua, ada juga MG3, apakah mau dibawa itu kita juga nggak tahu. Lalu dari GAC Aeon ini ada GAC Aeon E9 PHEV yang kemungkinan ini bakal di display lagi, kemungkinan besar ya. Karena sebenarnya juga Aeon Indonesia itu waktu di Gias 2025 memang mereka sudah memberikan semacam survei ya atau interest form. Jadi mungkin buat mereka yang tertarik untuk membeli mobil ini istilahnya mereka sedang mengumpulkan dulu apakah konsumen Indonesia itu berminat sama mobil ini atau enggak. Jadi nanti kemungkinan kita akan diberi kesempatan untuk melihat lagi mobil ini. Kita tunggu aja nanti di GJAW 2025. Lalu selanjutnya dari Mercedes-Benz dan Geely. Untuk Mercedes-Benz, memang sebenarnya mereka tidak secara eksplisit memberitahukan mobil apa yang akan mereka launching. Mereka hanya memberikan clue yaitu adalah top end vehicle launch, yaitu adalah mobil yang kelasnya top end atau yang di atas. Tapi dari presentasinya itu memang saya lihat ada Maybach. Nah, ini jadi saya bertebak-tebak, apakah mungkin ada Maybach yang akan launching lagi di GJAW di Indonesia ya, tepatnya di GJAW 2025. Dan waktu itu gambarnya adalah Maybach S680 Haute Couture. Ini adalah sebuah mobil Maybach S600, S680 ya. S680 yang versi limited edition yang ini cuma ada 150 unit di dunia. Jadi kita nggak tahu apakah bisa jadi Indonesia kebagian 1 unit
atau bagaimana nanti kita tunggu aja apakah benar yang launching adalah Maybach S680 Haltech Corsair atau justru adalah Mercedes-Benz yang lain. Lalu dari Geely. Geely itu ada kemungkinan mereka akan meluncing secara resmi Geely Xingyuan atau kita lebih kenalnya kalau di Thailand itu namanya Geely EX2 karena Geely EX2 itu baru aja mulai diperkenalkan di Thailand. Jadi harusnya nggak lama lagi di Indonesia juga bakal diperkenalkan. Memang waktu di Gias 2025 ini masih perkenalan ya, karena mobilnya juga masih unit China ya, setir kiri. Jadi nanti kita akan tunggu kira-kira di Indonesia apakah Geely Xingyuan atau Geely EX2 ini bakal dikenalkan di Indonesia dan setidaknya kita sudah dapat informasi mengenai spek baterainya, tipenya dan juga harganya seperti apa. Lalu kita lanjut ke bagian Chery Group. Chery ini akan ada beberapa produk yang sangat menarik. Jadi dari setiap merek ada kejutannya. Yang pertama dari Jayco. Jayco itu yang pertama pastinya kita akan melihat J5 EV ini adalah mobil BEV yang sangat viral karena harganya benar-benar sangat mengejutkan. Yang harganya cuma 249 juta, yang tipe termurah, yang tipe termahalnya cuma 299 juta untuk 1000 customer pertama. Dan dengar-dengar belum sampai 2 minggu unitnya sudah habis. Infonya unitnya sudah habis yang 1000-nya, tapi katanya dengar-dengar ada diperpanjang meskipun memang belum ada official statement dari Jayco Indonesia. Nanti kita tunggu aja kira-kira di GJW 2025 apakah ada informasi terkait itu. Selain itu, ada juga Omoda 9. Ya, Omoda 9 ini rencananya bakal dimasukin dengan nama Jayco, bukan pakai nama Chery. Karena seperti yang kita tahu, bahwa produk Omoda itu nanti tahun depan ya, mulai tahun 2026 infonya itu sudah tidak ada di tangannya Chery. Jadi nanti sudah ada di tangannya Jayco. Nah, ini nanti kita nggak tahu infonya sih seperti produk iCar V23 ya atau e-Cour ya. e-Cour V23 itu bakal masuk di Indonesia pakai nama Jayco V23. Cuman kita masih belum tahu nih apakah jadi pakai nama Jayco atau nanti pakai nama Chery. Harusnya sih lebih ke nama Jayco ya. Jadi nanti kalau memang ternyata masuk, maka artinya Jayco sendiri itu sudah punya line up beberapa. Yang pertama dari yang termurah itu adalah J5, kemudian ada G7, setelah itu ada J8 SAS Harddisk, dan yang terakhir adalah Omoda 9. Nanti termasuk yang terakhir adalah Jayco V23 yang kemungkinan besar V23 itu masuknya 2026 ya. Jadi harusnya tahun depan ya. Tahun ini kemungkinan Omoda 9 dulu karena Omoda 9 sebenarnya mobilnya sudah ada di Indonesia. Sempat katanya sempat media sudah diajak untuk men-test drive mobil ini. Jadi harusnya nggak lama lagi. Kemudian dari Lepas. Lepas ini adalah brand baru yang pertama kali hadir di bulan April dan masuk di Gias 2025 juga diperkenalkan, dan akhirnya mereka akan memperkenalkan versi setir kanannya karena waktu di Gias 2025 kan Lepas LX-nya masih yang setir kiri, L4-nya juga masih unit display. Jadi belum working car. Nah, yang ini kemungkinan besar adalah yang sudah mendekati produksi mass production-nya ya. Jadi yang pertama adalah Lepas LX. Ini setir kanan. Ini adalah sebenarnya Tigo 8 CSH yang versi lebih anak mudanya kalau boleh saya bilang. Dan yang terakhir adalah Lepas L4. Ini adalah yang kelasnya mungkin mirip-mirip sama Tigo Cross ya. Tigo Cross mungkin kalau saya boleh bilang kelasnya. Jadi nanti kita akan lihat yang versi setir kanannya karena Lepas ini juga memang mereka baru akan gaspolnya mungkin tahun depan ya karena kan mereka masih establishment juga di 2025 ini. Lalu dari Chery itu akan ada 3 produk sebenarnya ya, bukan 2. Yang satu sudah launching di hari Sabtu kemarin, 2-nya yang masih disimpan. Oke, yang pertama adalah Chery akan mengatakan mereka akan memperkenalkan satu mobil konsep. Dan kalau saya lihat dari siluetnya, itu ada kemungkinan adalah Chery T1TP. Chery T1TP ini adalah mobil sebenarnya pickup double cabin tapi bisa jadi SUV. Yang ini baru aja diperkenalkan di China di Chery International Summit ya kalau saya nggak salah ingat, itu media dan juga para influencer termasuk juga dengan call-nya atau para Chery owners itu juga diundang ke sana untuk melihat secara langsung berbagai inovasi, berbagai produk-produk Chery yang ada di pasar China atau yang pasar global. Itu mereka bisa lihat semuanya di sana, termasuk mereka melihat mobil Chery T1TP ini. Nanti kita akan tunggu apakah benar mobil ini akan launching di Indonesia untuk konsep car-nya ya. Lalu kemudian ada Chery C5 CSH. Ya, memang C5 CSH sendiri memang sempat masuk di dalam siluet dari presentasinya Chery pada saat di press conference.
Dan memang dari pihak Chery Indonesia sendiri ya, itu memang saya sempat lihat, itu memang mereka bilang mereka ada niat untuk memasukkan produk ini. Memang, tapi memang kita belum tahu persisnya kapan. Tapi dari siluetnya, saya jadi menebak apakah kemungkinan Chery C5 CSA akan dikenalkan dulu di tahun ini dan nanti akan dijual di tahun 2026. Nanti kita tunggu aja bagaimana ya. Jadi memang sebutannya adalah C5 CSH ya kemungkinan ya. Karena sebenarnya ini namanya juga berubah. Sebenarnya SHSH. SHS ini adalah Super Hybrid System H. Karena ada perubahan nomenklatur juga ya. Di bagian Chery Group ada SHSP, itu yang PHEV. Kalau yang hybrid itu SHSH. Jadi kita belum tahu nih namanya pakai CSH atau ganti nama jadi SHSH. Selanjutnya dari Chery. Chery itu ada namanya adalah Chery J60. Ini adalah mobil Chery J6 yang versinya lebih sporty. Yang sebenarnya mobil ini sudah dikenalkan pada saat acara J6 Festival di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 kemarin. Jadi memang mereka sudah perkenalkan untuk mobilnya. Mereka sudah memberikan informasi terkait spesifikasinya. Tetapi harganya itu belum di-spill. Jadi harganya sendiri informasinya mereka baru akan nge-spill itu di GJAW 2025 nanti. Dan sekarang ini posisinya lagi pre-order. Jadi buat kalian yang tertarik mau beli J60 ini kalian bisa segera SPK ke dealer Chery terdekat karena infonya kalau early bird ini kalian bisa dapat free satu aksesoris J60 yang bisa kalian pilih. Kalian pilih mau aksesoris apa, itu kalian tinggal pilih asalkan kalian udah pre-order mobil ini. Lalu selanjutnya dari di Denza. Ya, Denza ini memang sebenarnya ini saya hanya nebak-nebak aja ya, karena Denza sebenarnya kemungkinan belum ada produk baru. Tapi yang saya bisa tebak adalah kemungkinan nanti ada Z9. Waktu di Gias kemarin kan memang ada Z9 tapi itu yang sedan ya. Bisa jadi adalah Z9 GT yang kemungkinan akan dikenalkan, mungkin diperlihatkan. Karena sebelumnya waktu Z9 tuh mobilnya dikunci ya. Jadi cuma dikasih lihat aja, tapi kita nggak bisa lihat dalamnya, kita cuma bisa lihat eksteriornya aja. Jadi kita belum tahu apakah mereka akan berani untuk menjual Denza Z9, entah itu GT atau yang sedan. Tapi ini saya kemungkinan mikirnya yang GT dulu. Selanjutnya adalah Denza D9. Denza D9 ini kita tahu adalah mobil MPV big size MPV listrik yang cukup sukses di Indonesia yang terkejut dengan harganya yang cuma 950 juta rupiah. Dan ini surprisingly banyak sekali orang yang membeli mobil ini karena melihat harganya murah, mewahnya juga semewah Alphard. Dan tapi kalau saat ini kan Denza D9 ini hanya ada satu varian, yaitu adalah yang varian FWD atau yang front wheel drive aja. Mungkinkah ada varian AWD? Karena sebenarnya Denza D9 AWD itu pernah kelihatan katanya. Ya, saya pernah lihat fotonya. Cuman kita belum tahu nih kira-kira apakah Denza mau ikut menjual mobil ini di Indonesia untuk yang varian AWD-nya. Sedangkan untuk dari saudaranya dari BYD sendiri saya belum menebak-nebak akan ada produk apa. Memang ada kemungkinan Atto 2, tetapi kemungkinan besar Atto 2-nya bakal masuk di 2026 karena buat tahun ini kayaknya sih kayaknya udah cukup ya buat BYD karena Atto One itu mobil yang cukup sukses juga. Kemudian selanjutnya ada Suzuki. Ini memang saya nggak tampilin di slide-nya karena memang nggak ada gambarnya. Saya belum masukin di sini. Suzuki itu nanti akan ada satu produk katanya satu produk lagi. Itu kemungkinan besar adalah Suzuki Grand Vitara Black Edition. Yang itu kemungkinan mereka akan launching di GJAW 2025. Jadi itu adalah Suzuki Grand Vitara yang sebenarnya dikasih beberapa aksen warna hitam. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira apakah benar atau enggak. Dan sisanya yang di luar ini memang memang kemungkinan besar mereka tidak akan launching produk baru. Kemungkinan bisa jadi ada kejutan atau bagaimana karena sampai sekarang belum saya dengar untuk kejutannya. Dan memang GJAW 2025 itu memang biasanya nggak banyak mobil yang launching ya, tapi beda dengan tahun ini. Tahun ini memang agak lumayan banyak kejutannya dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, jadi kira-kira segitu aja dari saya untuk pembahasan video overview dari GJAW 2025. Jadi semoga kalian yang nonton video ini bisa jadi panduan buat kalian nanti yang mau datang ke GJAW 2025 yang pengen SPK, yang pengen test drive itu nanti kalian bisa terbantu dengan hadirnya video ini. Jadi terima kasih sudah nonton dan see you in GJAW 2025.